sukacita. Dan ini Kak Anto. Wah, senang sekali ya kita kembali beribadah sekolah minggu. Walaupun secara online, tapi itu tidak mengurangi sukacita kita semua. Adik-adik sudah semangat kan untuk memuji Tuhan hari ini? Wah, puji Tuhan sekali. Semuanya semangat. Kasih tahu untuk kita boleh sama-sama beribadah. Yuk, adik-adik kakak undang semuanya bangkit berdiri. Kita mau mulai kan ibadah sekolah minggu kita hari ini. Kita angkat pujian Selamat Pagi Bapak. Sukacita untuk kami memuji dan menyembah nama Tuhan. Inilah yang menjadi doa, ucapan syukur kami, dan kami mau alaskan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Wah, senang sekali ya kita boleh ketemu kembali dengan adik-adik semua walaupun secara online, tapi kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh sama-sama beribadah. Dan hari ini tema firman Tuhan itu bercerita tentang bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel pada saat masuk ke dalam tanah perjanjian, kan. Dan Tuhan yang sama pula itu Tuhan yang menolong kita adik-adik. Di
situasi yang seperti sekarang ini nih, yang masih nggak boleh kemana-mana, yang masih kemana-mana harus pakai masker, tapi Tuhan berikan kita kesehatan. Wah, itu puji Tuhan. Dan pagi hari ini kita mau sama-sama memuji dan menyembah nama Tuhan. Kita angkat pujian Allah bangkit. Gerakanlah kekuatan-Mu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakanlah kekuatan-Mu, gerakanlah kekuatan-Mu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersorak. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakanlah kekuatan-Mu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersorak. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersorak. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Puji Tuhan, kita memiliki Allah yang dahsyat, ya Kak. Allah yang senantiasa menolong setiap kehidupan kita. Karena kita adalah pahlawannya Tuhan. Dan Tuhan Yesus sendiri yang jadi panglima kita, ya Kak ya. Nah, adik-adik semua tahu lagu ini kan? Yuk kita nyanyi bersama. Aku pahlawan Kristus. Aku pahlawan, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Akulah pahlawan kecil, tetap maju, maju pantang mundur.
pujian apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan. adik-adik, apa kabar semuanya? Ketemu lagi kita, udah lama gak ketemu ya. Nah, kita tadi udah memuji nama Tuhan. Sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap? Siap. Nah, sebelumnya kakak mau nanya dulu, ada yang pernah menyembunyikan sesuatu enggak? Dari mama papa misalnya menyembunyikan mainan, ada yang pernah? Nah, kira-kira nanti ketemu enggak ya mainannya? Nah, adik-adik, hari ini kakak mau cerita tentang seseorang yang berani adik-adik, seorang wanita yang berani yang menyembunyikan 2 orang pengintai dari bangsa Israel. Siapa yang tahu namanya? Namanya Ibu Rahab adik-adik. Nah, Ibu Rahab ini dia berani adik-adik. Jadi setelah bertahun-tahun nih bangsa Israel mengembara, kira-kira berapa lama ya bertahun-tahunnya itu? Ada yang tahu nggak berapa lama? 40 tahun adik-adik. Nah, lama ya. Setelah mengembara sama 40 tahun, dulunya dipimpin sama Bapak Musa. Tapi setelah Bapak Musa meninggal, digantikan oleh Bapak Yosua. Nah, Bapak Yosua ini memimpin bangsa Israel untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Sebelum masuk ke dalam tanah perjanjian adik-adik, Bapak Yosua ini berkemah sama bangsa Israel ini berkemah di sisi timur Sungai Yordan, di seberang kota Yeriko. Kota Yeriko itu merupakan kota yang memiliki tembok yang tinggi adik-adik dan kuat. Sehingga Bapak Yosua menyuruh nih 2 orang dari bangsa Israel mengintai adik-adik ke dalam kota Yeriko. Terus ya adik-adik, nih 2 orang pengintainya itu masuk ke kota Yeriko. Sesampainya di kota Yeriko, mereka bermalam, menginap nih adik-adik di rumah yang tadi aku bilang, di rumah Ibu Rahab. Tapi adik-adik, ternyata orang Yeriko melihat nih bangsa Israel datang, 2 orang itu datang. Langsung nih orang Yeriko itu lapor ke Raja Yeriko. Datang deh ke Raja Yeriko, bilang, lapor Raja Yeriko,
ada 2 orang nih bangsa Israel datang ke kota kita untuk memata-matai, melihat kota Yeriko. Waduh, saat Raja Yeriko tahu adik-adik, Raja Yeriko langsung menyuruh pengawalnya datang ke rumah Ibu Rahab untuk menangkap 2 orang pengintai itu. Pas datang diketok nih rumah Ibu Rahab, tok 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 tok. Terus tapi Ibu Rahab tahu adik-adik, sehingga sebelum pengawalnya datang, Ibu Rahab menyuruh 2 orang pengintai itu untuk bersembunyi di atas atap rumah, terus ditutupin batang rami. Jadi pas datang pengawalnya, apa yang terjadi adik-adik? Kita baca ya di Yosua 2 ayat 4. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Ternyata Ibu Rahab bilang adik-adik ke pengawal, emang 2 orang itu datang nih menginap di sini. Tetapi sebelum gerbang ditutup mereka udah pergi. Cepat kejar, mungkin mereka udah gak jauh sehingga kalian dapat menangkapnya. Nah, setelah pengawalnya pergi adik-adik, Ibu Rahab bilang nih sama 2 pengintai, kalau pengawalnya udah pergi. Terus Ibu Rahab bilang nih, kan aku udah berbuat baik sama kalian. Kalian harus berbuat baik juga kepadaku. Nah, Ibu Rahab ini ternyata adik-adik ya, tahu adik-adik kalau bangsa Israel ini ditolong sama Tuhan. Dari keluar dari bangsa Mesir, menyeberangi laut Teberau, selama di padang gurun. Ibu Rahab nih tahu kalau Tuhan yang bangsa Israel punya itu Tuhan yang hebat. Nah, Ibu Rahab bilang, kalian juga harus berbuat baik kepadaku. Kalian harus menolong keluargaku. Terus kata 2 pengintai itu, oke, tapi kamu harus berjanji. Pertama, Ibu Rahab dan keluarganya gak boleh keluar rumah adik-adik. Kalau ada yang keluar rumah, waduh itu tanggung sendiri akibatnya. Yang kedua, Ibu Rahab gak boleh cerita ke orang-orang Yeriko nih, kalau 2 pengintai itu datang ke mereka. Nah, Ibu Rahab oke dia bilang. Terus Ibu Rahab menyuruh 2 pengintai itu turun lewat tali, lewat jendela. Terus kata Ibu Rahab, kasih aku tanda biar aku dan keluargaku bisa hidup. Terus kata 2 pengintai itu bilang gini, oke nanti ikat pakai tali kermisi ya, dari benang kermisi di jendela yang tadi turun itu loh, biar keluarga kalian bisa hidup. Terus Ibu Rahab bilang nih, nanti kalau kalian sudah keluar dari kota Yeriko, sembunyi dulu di gunung 3 hari. Biar pengawal dari Raja Yeriko itu gak ketemu, gak menemukan kalian. Setelah mereka keluar dari rumah Ibu Rahab, mereka pergi yang seperti yang Ibu Rahab bilang. Pergi ke gunung, mereka bersembunyi. Nah, kira-kira udah aman. Nah, mereka baru keluar dan kembali kepada Bapak Yosua adik-adik. Nah, di sini adik-adik, Ibu Rahab itu dia bukan bangsa Israel adik-adik. Dia tidak pernah melihat adik-adik, dia tidak mengalami di dalam bangsa Israel. Dia hanya mendengar adik-adik bahwa bangsa Israel itu ditolong sama Tuhan. Dari keluar dari bangsa Mesir, melewati laut Teberau, terus selama di padang gurun, Tuhan selalu menolong dan menyertai. Ibu Rahab ini hanya mendengar, tapi Ibu Rahab ini percaya adik-adik. Nah, adik-adik di sini kira-kira percaya nggak sama Tuhan yang kita sembah? Tuhan Yesus Kristus itu hebat, berkuasa dan ajaib. Kira-kira adik-adik percaya nggak? Nah, kita harus percaya ya adik-adik, seperti Ibu Rahab yang tadi. Percaya kalau Tuhan Yesus yang kita sembah itu hebat adik-adik. Nah, tidak hanya percaya, tapi kita harus melakukan juga lewat perbuatan-perbuatan yang nyata. Contohnya nih, adik-adik kan duduk di bangku sekolah, misalnya adik-adik lagi ulangan, terus temen bilang gini, kita nyontek aja, gurunya nggak lihat kok.
tapi kita tidak boleh melakukannya adik-adik. Perbuatan yang tidak baik Tuhan tidak senang. Jadi adik-adik, kita selain percaya kita harus melakukan lewat perbuatan-perbuatan nyata yang baik di mata Tuhan dan benar di mata Tuhan adik-adik. Ada ayatnya adik-adik, kita baca ya di dalam Yakobus 2 ayat 26b. Demikianlah jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Nah tuh di firman Tuhan juga dikatakan seperti itu adik-adik. Jadi adik-adik walaupun kita hanya mendengar cerita firman Tuhan, tetapi kita harus belajar seperti Ibu Rahab yang walaupun mendengar saja tapi percaya akan kuasa Tuhan. Nah puji Tuhan adik-adik, firman Tuhannya hari ini sampai di sini. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami semua. Pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami untuk percaya akan kuasa Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tanamkan firman-Mu di dalam hati kami, agar firman-Mu boleh bertumbuh dan berbuah di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.